Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan insya Allah juga semuanya dalam kondisi yang malam ini berbahagia. Lalu kemudian juga mungkin siap untuk kita berdiskusi ya Bapak Ibu, karena materinya adalah tentang optimisme. Jadi saya pun semangat, semoga Mas Miftah semangat, Bapak Ibu juga bersemangat pada saat mendengarkan materi ini. Baik, kalau begitu sekarang saya akan izin share screen dulu untuk materinya. Harapannya ini sudah terlihat ya Mas Miftah? Ya, sudah. Sudah, baik. Di sini sesuai dengan tema atau topiknya yang diminta oleh Mas Miftah, saya mengangkat judul karena kayaknya optimisme nih ya, sepertinya cocok sekali kalau judulnya itu adalah The Stronger Me, saya yang lebih kuat, seperti itu. Cara tangguh kelola stres. Nah, di sini terima kasih banyak kepada tim Mami Kos dan juga Bapak Ibu yang telah hadir, sehingga kita nanti bisa sama-sama mendiskusikan tentang apa itu sebetulnya kesehatan mental, lalu apa itu tantangan-tantangan terkait dengan kesehatan mental yang biasanya dihadapi selama pandemi, dan tentunya tidak lupa juga bagaimana caranya kemudian ketika kita mengalami tekanan-tekanan seperti ini, kita bisa tetap sehat secara mental, secara fisik, dan juga tetap bersemangat agar tidak terpengaruh nih bisnis kos-kosan kita. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan masuk ke dalam slide yang pertama. Pertama, mungkin ketika kita membahas mengenai kesehatan mental, seperti apa yang banyak disampaikan mungkin ya di berbagai media massa sekarang, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, kayaknya banyak sekali yang membahas mengenai kesehatan mental. Tapi apa sih sebetulnya kesehatan mental tersebut? Nah, di sini saya akan memulai dulu dengan sebuah definisi. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera secara psikis, di mana individu menyadari kemampuannya mampu mengatasi stres-stres normal yang dimiliki sehari-hari, mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, seseorang yang sehat mental itu sebetulnya bukanlah seseorang yang tanpa masalah. Justru ketika kita tidak ada masalah, kita tidak pernah tahu apakah kita ini kemampuannya seperti apa. Apakah kita ini mampu mengatasi stres normal sehari-hari dan bekerja untuk mengatasinya. Lalu kemudian di sini, jangan lupa juga di dalam definisi ada tulisan bahwa sehat mental tidak hanya tentang diri kita sendiri. Kalau hanya tentang diri kita sendiri belum lengkap kriteria keempatnya tadi. Jadi penting juga apabila seseorang sehat mental, orang tersebut bisa berkontribusi kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada beberapa alasan mengapa ya kemudian penting bagi kita untuk membicarakan mengenai kesehatan mental ini, dan juga untuk menyadari bagaimana kondisi kesehatan mental Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah masalah kesehatan mental itu merupakan kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja. Jadi setiap orang bisa mengalami yang namanya stres. Atau kemudian kalau saat ini kayaknya banyak orang yang bilang istilah-istilah seperti, wah cemas, atau mungkin ada gangguan yang disebut sebagai depresi. Siapa yang bisa mengalaminya? Siapa saja sebetulnya rentan untuk mengalami hal tersebut. Jadi ketika kita membahas kondisi kesehatan mental, sebetulnya ketika kita menyadarinya itu juga membantu diri kita untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Lalu yang kedua, alasannya adalah karena masalah kesehatan mental jarang munculnya secara tiba-tiba. Dalam artian di sini adalah mungkin tidak seperti orang yang sakit demam gitu ya, kayak pagi-paginya hujan-hujanan lalu kemudian malamnya langsung demam, dalam satu hari langsung terjadi. Nah, di sini masalah kesehatan mental itu justru jarang munculnya secara tiba-tiba. Biasanya ada tanda-tanda kecil,
lalu kemudian berakumulasi, jadi menumpuk seperti itu, sampai akhirnya muncul tadi misalnya depresi atau gangguan cemas. Nah, jadi biasanya tanda-tanda awalnya kita nanti juga akan lihat di slide berikutnya, tapi biasanya misalnya ada perubahan, kok dia sepertinya sedih terus ya, kok dia jadi jarang keluar rumah ya, padahal sebelumnya aktif banget loh di RT, di RW, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal kecil itu ketika kemudian berkumpul banyak, biasanya nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan mental. Karena itu penting bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk juga mengenali tanda-tandanya nanti seperti apa, sehingga kalau kita sudah kenal tanda-tandanya, kita bisa lebih sadar, oh apakah tanda-tanda ini ada di saya, ada di orang-orang sekitar saya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah karena masalah kesehatan mental itu biasanya menghambat kita untuk memaksimalkan potensi. Misalnya kita sebetulnya itu bisa loh berjualan, tapi kemudian kita itu cemasnya terlalu tinggi, sampai akhirnya semua hal itu dikhawatirkan. Gimana ya kalau nanti ternyata barang dagangan saya itu nggak laku. Kalau itu mungkin masih wajar ya Bapak Ibu, kalau berjualan memang yang dikhawatirkan tentu tidak laku. Tapi misalnya kemudian nanti gimana ya kalau diomongin orang nih, kok tadinya misalnya punya bisnis ini, terus sekarang jualan makanan, dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin punya potensi nih di sini, potensi untuk berjualan, potensi untuk menambah pemasukan, tapi karena terlalu banyak kekhawatiran, akhirnya tidak bisa hal tersebut terlaksana. Nah, yang berikutnya, kesehatan mental juga berdampak pada kesehatan fisik, kehidupan sehari-hari kita, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kalau kesehatan fisik tentunya sudah cukup jelas, yaitu misalnya kalau kita stres, biasanya kan kepala tuh kayaknya mumet, terus pusing terus, atau misalnya ada yang seringnya itu dalam bentuk sakit perut munculnya, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa terlaksana karena sebetulnya bukan karena ada sakitnya, tapi biasanya karena memang ada stresnya yang tidak terkendali, sehingga tentunya di kehidupan sehari-hari pun kenyamanan juga berkurang. Nah, yang terakhir, banyak stigma yang melekat di masyarakat sehingga ketika merasakan tanda-tanda masalah kesehatan mental tidak mencari pertolongan karena takutnya nanti misalnya ke psikolog atau misalnya ke psikiater diomongin gitu ya kan saya kan nggak gila, itu yang sering sekali stigmanya. Kan saya nggak ada yang salah ini dengan kepala saya gitu, kayak saya masih sehat-sehat saja, nanti orang mikir apa nih kalau saya kemudian mencari pertolongan. Padahal seperti halnya penyakit fisik, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik ketika tanda-tanda muncul sedikit-sedikit lalu sudah dikonsultasikan sebelum akhirnya jadi satu penyakit yang lebih serius. Kira-kira seperti itu terkait dengan mengapa sih penting bagi kita untuk menyadari kondisi kesehatan mental kita. Nah, lalu yang berikutnya di sini saya akan membahas mengenai isu-isu kesehatan mental yang umum ditemui selama pandemi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, isu-isu ini biasanya muncul baik itu di ruangan praktek, saya sendiri juga merasakan sepertinya isu ini banyak sekali muncul. Mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian juga bisa cek apakah Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama. Yang pertama adalah kesepian dan rasa terisolasi. Misalnya mungkin kita adalah orang yang aktif, atau kita mungkin sebagai pemilik kos-kosan biasanya juga ada kegiatan. Selama pandemi ini harus di rumah. Banyak sekali hal-hal yang kemudian jadinya terhenti. Interaksi tentunya juga berkurang. Sehingga kemudian wajar jika ada perasaan, kok sepi ya, kok kayak begini ya, kok rasanya saya kayak dikurung di penjara di rumah ya, padahal rumah sendiri juga gitu. Lalu yang kedua adalah masalah relasi. Masalah relasi ini bisa jadi misalnya adalah kalau ada keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya, karena mungkin sekarang agak terbatas bisa mengunjungi satu sama lain, akhirnya hubungan jadi renggang. Atau bisa juga yang misalnya di rumah karena semakin sering ketemu belum tentu komunikasi semakin lancar, bisa saja justru malah semakin banyak konflik, jadi lebih banyak ribut dan berantem-berantemnya. Nah, yang ketiga adalah stres dan burnout. Stres dan burnout ini kayaknya hal yang mungkin akan
cukup banyak saya bahas karena memang ini adalah isu yang kayaknya semua orang merasakan ini. Mulai dari anak-anak yang sekolah, lalu kemudian mahasiswa yang kuliah, orang-orang yang bekerja, bapak dan ibu yang ada di rumah, maupun para lansia, itu semua merasakan yang namanya stres, merasakan yang namanya tertekan oleh situasi, ataupun juga mungkin oleh pemikiran-pemikiran dirinya sendiri. Sehingga masalah stres ini nanti akan kita bahas lebih jauh tentang apa itu stres dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita coba masuk dulu ke masalah-masalah berikutnya. Masalah yang keempat, di sini adalah depresi. Nah, depresi ini mungkin Bapak dan Ibu juga sering melihat ya, kalau di pemberitaan kadang-kadang ada yang, misalnya melakukan tindakan bunuh diri, atau misalnya dia membunuh orang karena depresi. Nah, depresi ini sebetulnya apa? Depresi ini adalah suatu kondisi psikologis, ini adalah gangguan atau penyakit ya, yang memang disebabkannya itu karena berbagai hal, tetapi yang paling umum adalah karena kondisi hidup yang sulit, dan ditandainya adalah dengan emosinya atau perasaannya itu cenderung negatif terus. Negatif itu misalnya sedih terus, lalu marah-marah terus, merasa tidak ada harapan, merasa hidupnya kosong, sudah tidak ada motivasi melakukan berbagai hal, dan ini terjadinya dalam rentang waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 1 bulan. Lalu yang berikutnya adalah masalah atau gangguan kecemasan. Nah, kalau gangguan kecemasan ini biasanya ciri-cirinya adalah semua hal dikhawatirkan. Aduh, bagaimana ya kalau begini ya? Aduh, gimana ya kalau begitu? Tapi tidak cuma sekedar dikhawatirkan, biasanya juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam artian, misalnya saking takutnya nanti ada orang yang ngomongin, akhirnya betul-betul menarik diri dari WhatsApp group, dari kemudian kalau misalnya ada Zoom gitu, reunian atau Zoom keluarga, aduh nggak mau nanti orang berpikir saya begini, saya begitu, aduh saya takut dinilai, aduh saya takut salah ngomong. Itu misalnya adalah kecemasan secara sosial. Ada juga kecemasan yang sifatnya umum sekali. Jadi anak tetangga juga dipikirin, anak sendiri dipikirin, keuangan dipikirin, semua hal yang bahkan nggak berkaitan itu dipikirkan dan sampai akhirnya membuat mumet, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, lalu masalah-masalah lainnya yang juga sering muncul itu adalah adiksi, jadi ketergantungan kepada obat-obatan atau zat. Lalu kekerasan dalam rumah tangga ini lumayan tinggi juga angka keluhannya. Lalu yang berikutnya adalah keluhan fisik atau somatisasi kalau bahasa medisnya kita bilang. Ini maksudnya adalah mungkin ada dari Bapak Ibu atau dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang memang sudah ada masalah, misalnya ada GERD, lambung gitu ya. Lalu selama pandemi ini saking stresnya lambungnya kumat-kumatan terus. Nah, kumat-kumatannya itu biasanya disebabkan atau diperparah oleh kondisi stres. Sehingga nggak jarang juga nih kalau misalnya di rumah sakit atau di puskesmas, dokter kemudian menyarankan pasiennya untuk, ya sudah temui psikolognya deh, ini kayaknya nggak ada yang salah nih, pas dicek, obat sudah diminum juga, tapi masih kumat-kumatan, lambung misalnya, atau gatal-gatal kulit itu juga sering, atau migrain pusing terus. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang kita sebut sebagai somatisasi. Kira-kira seperti itu untuk masalah-masalah yang umum ditemui. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa sambil cek juga apakah ada di antara masalah-masalah ini yang ditemui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita lanjut ke materi atau slide berikutnya. Jadi di sini kita sedikit membahas tentang definisi dari stres. Karena tadi seperti saya sebutkan, stres ini adalah kondisi yang semua orang mengalami, semua orang kayaknya sering sekali nih ngomong, aduh saya stres, dan biasanya juga seperti yang digambar ini gitu ya, kayak sambil memegang kepala atau sambil mijet-mijet kepala saking pusingnya kadang-kadang. Jadi apa itu stres? Stres itu adalah situasi ketika seseorang merasa bahwa tuntutan dari lingkungan itu jauh lebih besar daripada sumber daya pribadi yang ia miliki. Tentu saja ketika kita merasa bahwa
waduh, ini saya diminta untuk memberikan misalnya kualitas pekerjaan, atau misalnya kalau kita diminta juga untuk menyumbang gitu ya, misalnya 10, kita cuma punyanya 7, tentu kita akan pusing, merasa tertekan, dari mana nih 3 sisanya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran stres, ketika kita dituntut lebih tinggi daripada apa yang kita miliki. Nah, di sini kemudian kalau stres itu adalah hal yang ditemui di kehidupan kita sehari-hari, apakah stres itu selalu buruk, ataukah stres itu adalah suatu tanda yang, oh nggak boleh kita itu stres. Lalu bagaimana kita membedakannya? Ini stres yang masih wajar karena ada masalah gitu ya, atau ini stresnya nih sudah mengarah kepada masalah kesehatan mental yang lebih serius. Nah, di sini saya coba untuk merangkum beberapa tanda atau gejala dari stres yang mungkin bisa Bapak dan Ibu waspadai. Yang pertama adalah perubahan emosi atau perasaan yang sangat drastis. Jadi misalnya tadinya dia orangnya ceria atau setidaknya cukup aktif bergaul. Ini sekarang seringnya itu kayaknya nangis terus, atau misalnya sukanya itu sekarang bengong, diam-diam aja. Nah, itu adalah menunjukkan emosi-emosi yang mungkin berubah. Atau mungkin kita sendiri bisa merasakan, kayaknya biasa saya orangnya ceria ya, tapi kok ini kerjaannya sekarang marah-marah, setiap ada orang yang salah sedikit langsung berubah moodnya, langsung kemudian nangis, atau sangat sensitif. Nah, itu mungkin kata-kata yang juga sering digunakan, ini sensitif banget nih orang ini, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah dari segi kognitif. Kognitif ini maksudnya adalah konsentrasi, memori, dan bicara. Misalnya sering bengong, lalu kemudian kalau diajak ngomong itu kayak, oh kenapa, gimana, apa, suka bingung, nggak nyambung, atau kadang-kadang bicaranya ditanya apa, jawabnya apa, dan sering sekali lupa, gitu. Jadi kayak lupanya itu misalnya, iya kemarin kan udah kita bahas, oh iya ya, masa, kok saya nggak inget ya, atau misalnya lupa, naruh barang di mana ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kehilangan motivasi dan minat terhadap berbagai hal. Tadinya misalnya aktif berkebun, aktif untuk ikut kegiatan RT RW, aktif untuk misalnya di rumah bersih-bersih, berbenah, aktif untuk mengikuti misalnya sekarang banyak kelas-kelas online. Tiba-tiba semuanya itu hilang motivasi atau minatnya. Nah, itu bisa menjadi tanda. Termasuk juga motivasi dan minat untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Jadi lebih sering ya sudahlah di rumah saja, tapi bukan karena pandemi dan ingin prokes ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik dirinya karena memang tidak ingin, nggak ada keinginan untuk interaksi, bahkan dengan orang-orang di rumah juga nggak ingin, rasanya pengen sendiri saja. Lalu ada perubahan pola makan dan tidur yang signifikan. Misal makannya jadi sedikit sekali, atau makannya justru jadi banyak sekali, tidur jadi sangat susah. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda. Berikutnya adalah sulit untuk menyelesaikan tanggung jawab dan aktivitas harian. Biasanya punya tanggung jawab untuk apa? Kalau misalnya mungkin yang masih bekerja, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau punya tanggung jawab untuk merawat anak-anak, untuk merawat rumah. Ini tidak ada yang selesai. Semakin lama semakin banyak yang terbengkalai, bahkan untuk merawat diri sendiri sebatas makan, mandi, kadang-kadang sudah tidak bisa juga. Lalu keyakinan dan perilaku aneh, ini misalnya kalau mulai berbicara sendiri, atau misalnya mulai suka keliling-keliling rumah, hilang gitu, terus kemana, nggak tahu kemana gitu. Nah, itu tanda-tanda yang juga bisa diwaspadai. Lalu ada perilaku menyakiti diri orang lain dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Biasanya kalau dua tanda-tanda ini sudah muncul, biasanya sebaiknya langsung dibawa kepada profesional kesehatan, baik itu ke dokter umum, atau misalnya kalau ada psikolog dan psikiater di sana, boleh psikolog psikiater, atau ada perawat di sekitar, itu juga boleh. Yang pasti sebisa mungkin segera dibawa kepada profesional kesehatan jika kedua tanda ini sudah muncul. Dan tentunya salah satu hal yang perlu kita lihat juga adalah gejala-gejala ini tetap bertahan ketika situasinya sudah tidak stres lagi,
sudah tidak menekan lagi, tapi masih susah tidur, susah makan, masih sedih terus, padahal udah nggak ada nih hal-hal yang membuat dia merasa tertekan. Kira-kira seperti itu tanda dan gejala stres yang perlu diwaspadai. Nah, mungkin sambil direfleksikan juga nih, pertanyaannya adalah bagaimana strategi Bapak dan Ibu untuk menghadapi stres? Hal-hal apa saja yang biasanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika menghadapi tekanan-tekanan, khususnya mungkin adalah tekanan selama pandemi ini, di mana pandemi ini mungkin juga membuat bisnis cost menjadi lesu, apabila kemudian ini jadi sumber pemasukan utama, mungkin juga akan menimbulkan tekanan-tekanan bagi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti bisa sambil dipikirkan juga selama ini saya itu kalau menghadapi stres dengan cara-cara yang seperti apa ya, atau jangan-jangan selama ini saya pikirnya memendam masalah saja, atau selama ini saya kalau ada masalah ya dibiarkan saja nanti juga berlalu, atau justru kita tipe yang ketika menghadapi stres, oh ya mungkin saya butuh untuk menceritakan kepada orang terdekat, misalnya pasangan atau anak atau keluarga lainnya, lalu setelah itu setelah hilang pusing-pusingnya, saya jadi bisa mikir apa nih yang bisa saya lakukan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa sambil merefleksikan juga ke diri sendiri. Tapi kita akan masuk sekarang ke bagaimana kemudian cara-caranya agar tadi stres, tekanan selama pandemi itu bisa kita kelola dengan baik dan tidak mempengaruhi kesehatan maupun kemampuan Bapak Ibu dalam menjalankan pengelolaan bisnis kos-kosannya. Nah, kita akan masuk ke cara-caranya. Ini adalah kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara mengenai stres dan optimisme, kata kuncinya adalah resiliensi. Resiliensi sebagai kunci dari optimisme. Resiliensi adalah kunci dari tadi yang pertanyaan the stronger me, saya yang lebih kuat. Tapi apa sebetulnya resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan juga untuk bangkit kembali ketika dihadapkan pada kesulitan. Jadi saya rasa kata resiliensi ini sangat tepat sekali untuk menggambarkan apabila kita ingin membicarakan mengenai optimisme di tengah pandemi atau mungkin di tengah kondisi sulit lainnya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa resilient, agar kita bisa optimis, agar kita bisa beradaptasi, bangkit kembali, dan kemudian kesulitan-kesulitan ini tidak mengganggu kemampuan kita untuk mengelola bisnis kita. Kita akan lihat beberapa caranya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu tentunya adalah kita harus mengenali dulu ciri-ciri pemikiran-pemikiran negatif yang menghambat untuk bangkit. Di sini saya rangkum menjadi 3 ciri-ciri. Mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian juga bisa sambil menanyakan ke diri sendiri nih, apakah saya memiliki 1, 2, 3 ciri-ciri itu atau justru saya sudah bebas dari pemikiran negatif itu. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah pemikiran menyeluruh. Menyeluruh ini maksudnya adalah karena satu hal, jadinya kita melihat ini menggambarkan keseluruhan hal. Misalnya mungkin kalau zaman dulu sekolah gitu ya, karena satu ujian, satu mata pelajaran ada yang kurang baik nilainya, lalu akhirnya kita merasa bahwa, wah saya ini bukan pelajar yang baik, saya ini memang bukan manusia yang baik, bahkan mungkin berpikirnya seperti itu. Padahal ini hanya karena satu mata pelajaran atau bahkan satu ujian saja. Jadi ketika ada hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita, jangan terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa hal ini menggambarkan keseluruhan dari diri saya. Lalu kemudian yang kedua adalah pemikiran bahwa segala hal itu permanen. Jadi kalau tahun ini mungkin kondisi ekonomi sulit, tahun ini ada kegagalan, maka seterusnya kehidupan saya ini akan buruk, tidak akan pernah bertambah baik. Jadi kita melihat bahwa kesulitan-kesulitan kita itu permanen adanya, tidak akan pernah bisa berubah. Padahal tentunya hidup tidak seperti itu ya Bapak Ibu.
kita sudah menjalani hidup sekian puluh tahun, pasti pernah merasakan di atas, di bawah, senang, sulit, tapi namanya hidup seperti roda yang terus berputar. Jadi ketika kita melihat segala hal permanen, ini akan menghambat kita untuk bangkit. Lalu yang ketiga, di sini adalah personalisasi. Personalisasi itu apa? Personalisasi itu artinya adalah kalau ada kesalahan, kita menyalahkan semuanya itu ke diri kita. Ini semua salah saya. Coba saja saya bisa begini. Coba saja dulu sebelum mengambil cicilan, saya tahu kalau mau ada pandemi. Saya nggak ambil cicilan deh. Tapi kan di dunia ini tidak semua hal bisa kita tahu gitu ya. Sehingga memang ada hal-hal yang terjadinya karena eksternal, entah itu karena situasi atau orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ketika semua kesalahan itu kita personalisasi, kita ambil tanggung jawab salahnya semua karena saya, mungkin hal ini juga akhirnya membuat kita merasa jadi sedih, jadi down, malah jadi ngelokro gitu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau kita sudah tahu itu adalah pikiran-pikiran negatif kita, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Tentu caranya adalah dengan mengubah sudut pandang kita. Tapi sudut pandang dalam hal apa yang perlu kita ubah? Yang pertama adalah dalam melihat bahwa perubahan ini akan selalu terjadi loh di masa depan. Memang mungkin ini menimbulkan perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman, namun cara terbaik untuk menghadapi perubahan adalah dengan mengatasinya atau dengan beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi, tentu kita akan terseret terus dengan perubahan tersebut, yang mana perubahan itu tidak pernah bisa kita hentikan. Lalu yang kedua adalah sudut pandang terkait standar personal kita. Kadang-kadang kemudian kita punya standar pribadi yang sangat tinggi, sehingga ketika ada sedikit misalnya kegagalan atau ada sedikit hal yang tidak sesempurna yang kita harapkan, kemudian kita jadi merasa kecewa. Kita boleh mengusahakan yang terbaik, tetapi kita sebaiknya tidak selalu mengejar kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu sangat relatif dan kesempurnaan itu tidak selalu bisa untuk didapatkan. Sehingga ketika kita mengejar kesempurnaan, akan sangat mungkin banyak kekecewaan-kekecewaan yang terjadi. Dan hal itu tidak kita inginkan karena balik lagi kalau kita inginnya adalah bisa beradaptasi, bisa bangkit, tentu akan ada banyak momen-momen jatuh bangun, sehingga kalau semua harus sempurna, semua harus berjalan dengan baik, akan sulit bagi kita. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa memaknai situasi sulit. Karena yang namanya situasi sulit itu di dalam hidup tentu tidak terhindarkan, tapi bagaimana kita menemukan makna atas kesulitan-kesulitan itu. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa wah, cerita hidup saya itu memang penuh dengan kesulitan. Kalau kita bilangnya saja sudah seperti itu, akan sulit bagi kita untuk melihat bahwa ada harapan nih ke depannya untuk bangkit lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa, oh situasinya sulit seperti ini ya, tapi semua orang ternyata juga sulit nih mengalami hal ini. Tapi ada orang yang misalnya berhasil untuk mengatasi, ada orang yang tetap diam di tempat ketika ada kesulitan. Apa ya yang membedakan? Saya yang mana ya? Saya maunya jadi seperti yang mana? Nah, dengan seperti itu, kita memaknai situasi sulit sebagai kesempatan untuk kemudian berubah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini yang ketiga ini adalah bagaimana kemudian kita mengelola emosi-emosi kita. Karena ketika tadi ya, ada banyak sekali tekanan yang terjadi kepada kita, tentunya banyak perasaan-perasaan negatif yang muncul. Sedih, marah, takut, kecewa, itu adalah hal-hal yang wajar ketika kita berada di bawah tekanan. Tetapi yang menjadi tidak wajar adalah apabila kemudian kita selalu menekan perasaan itu, sehingga akhirnya malah larinya ke sakit kepala, pusing, sakit perut, atau justru kita malah melampiaskan kemarahan atau emosi-emosi negatif kita kepada orang-orang yang tidak seharusnya menerima hal itu. Jadi, salah satu cara utama mengelola emosi adalah kita menyadari emosi kita apa. Oh, saya marah. Kenapa saya marahnya?
Saya marah karena misalnya saya sudah janjian sama seseorang atau sama pasangan, lalu kemudian dia membatalkan janji secara mendadak. Di sini mungkin kita mengatakan bahwa saya paham alasannya, tapi saya tetap saja merasa marah. Tidak apa-apa, kita sudah masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu kita sadar emosi dan sumbernya. Tapi sadar emosi dan sumbernya saja tidak cukup, kita butuh untuk ke yang kedua. Misalnya adalah kita berhenti dulu sejenak, karena seringkali ketika kita emosi, akhirnya kita melakukan hal-hal yang kemudian tidak kita sesali berikutnya. Misalnya adalah orang tersebut ternyata adalah orang yang bisa membantu bisnis kita, lalu kemudian dia membatalkan secara sepihak. Kita kemudian berpikir, ya sudahlah kalau dia tidak mau bantu, nggak menghargai saya, udah batalkan saja sepenuhnya. Padahal mungkin orang ini bisa membantu bisnis kita menjadi lebih baik, sehingga akhirnya kita malah kehilangan kesempatan. Jadi kita berhenti dulu sejenak, itu sangat penting. Setelah kita tenang, misalnya seperti yang digambar, kita tarik nafas sambil megang dada, kita bisa berpikir, apa ya yang kemudian bisa saya lakukan, apa yang lebih baik untuk saya ambil langkahnya daripada saya kemudian marah-marah atau membatalkan. Kalaupun kemudian kita masih merasa sangat kesal dan marah, keluarkan emosi dengan cara-cara yang baik. Jadi jangan kemudian misalnya nyetir lalu ngebut atau misalnya marah-marah kepada anak atau pasangan kita di rumah, karena yang salah bukan mereka ya. Mungkin kalau bapak dan ibu suka berolahraga, bisa menggunakan olahraga sebagai cara untuk menyalurkan emosi. Jadi jalan keliling komplek, tapi tentunya sambil berhati-hati ya, walaupun sedang emosi. Atau mungkin ada yang senangnya masak, atau mungkin jadi berkebun, dan lebih tenang. Nah, ini perlu kita perhatikan, cara-cara untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya adalah seimbangkan juga dengan menabung emosi positif. Karena hal-hal negatif itu kan tidak terelakkan ya di dalam hidup kita, sehingga jangan sampai hidup kita ini kemudian hanya yang kerasa yang negatif-negatifnya saja. Perlu ditambahkan dengan hal-hal yang positif. Misalnya saya senang berkebun, atau saya senang kalau bisa ngobrol dengan teman-teman saya. Nah, hal-hal itu perlu dimasukkan dalam aktivitas harian kita, supaya kita juga punya tabungan emosi positif. Seperti itu. Nah, yang berikutnya bagian dari resiliensi atau bagian menjadi lebih resilient dan lebih optimis adalah apabila kita terhubung secara sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi orang-orang yang seperti apa? Tentunya orang-orang yang bisa menghadirkan interaksi yang bermakna. Jadi bukan orang-orang yang malah membuat kita semakin tertekan, semakin membandingkan diri dengan keadaan, atau justru merasa dilecehkan, diremehkan. Jadi prioritaskanlah interaksi, misalnya dengan keluarga, dengan teman-teman baik, atau mungkin dengan orang-orang yang kita rasa memberikan aura positif, sehingga kita ikut tertular, kita jadi bisa belajar bagaimana ya mereka mengelola emosinya. Nah, termasuk juga di dalamnya di sini adalah ketika kita punya kesulitan, tentunya kepada orang-orang yang kita percaya ya, kita perlu untuk bersikap terbuka. Dalam artian, kalau memang kita butuh bantuan dan ada bantuan yang ditawarkan, kita katakan ya pada bantuan itu. Jangan kemudian kita merasa, nggak apa-apa, saya bisa kok sendiri. Tapi sebetulnya di belakang itu kita berdarah-darah, kepala menjadi... Nah, lalu ini masuk yang berikutnya adalah tingkatkan kompetensi. Jadi di sini apabila kemudian kita ingin beradaptasi atau ingin berubah, tentu ada hal-hal yang perlu untuk kita tingkatkan. Misalnya kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengenali diri, mengenali masalah, dan juga dalam keterampilan. Misalnya pada saat ini mungkin bisnis coach sedang lesu, lalu kita bisa untuk mengenali diri kita. Sebenarnya saya punya kemampuan apa lagi ya, misalnya ada yang, ada kemampuan untuk memasak, lalu akhirnya berjualan. Tapi kalau saya sebenarnya nggak bisa nih untuk mengelola memasak atau membuat sesuatu untuk dijual, tapi saya punya kemampuan yang cukup baik dalam misalnya menjual sesuatu. Kita mungkin bisa mencari tadi jejaring, ada nggak nih yang butuh untuk kita bantu berjualan atau mungkin masuk ke usaha MLM. Nah, jadi di sini kita perlu juga untuk kenali kemampuan kita, kemampuan diri kita apa, ada kesempatannya apa, dan tentunya meningkatkan keterampilan-keterampilan tambahan. Misalnya zaman sekarang keterampilan menggunakan gadget kayaknya hal yang penting sekali
untuk menggunakan internet, handphone, marketing gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada juga yang jadi beralih mencari income pasif dengan cara misalnya berinvestasi. Dan tentunya yang penting juga adalah keterampilan sosial kita. Setelah kemudian tadi kita punya rencana tentang kita ini kemampuannya apa, lalu kemudian kita ini bisanya apa, kesempatannya adanya apa, lalu keterampilan yang kita punya apa. Selanjutnya adalah kita tetapkan tujuan kita. Kita ini mau misalnya tadi ya, ketika bisnis kos-kosan sedang lesu, lalu kita mau membuat bisnis lain. Coba sebisa mungkin untuk menyesuaikan bisnis tersebut dengan nilai-nilai pribadi kita. Nilai-nilai pribadi dalam artian hal-hal apa ya yang benar-benar penting untuk diri saya. Misal kemudian kita bikin satu bisnis yang bisnisnya itu ternyata sangat menghabiskan waktu. Padahal sebetulnya salah satu hal yang kita hargai itu adalah waktu kita bersama keluarga. Nah mungkin nantinya kita akan menjalankan dengan tidak nyaman karena waduh saya sebetulnya sangat ingin untuk bisa bersama dengan keluarga, tapi karena bisnis ini jadinya nggak bisa, akhirnya nggak nyaman, akhirnya pada saat menjalankan jadi tidak maksimal. Lalu yang kedua, bisa menggunakan prinsip SMART. SMART ini sebetulnya singkatan di dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah spesifik. Jadi kita tentukan targetnya, misalnya adalah membuat bisnis jualan makanan online, lalu terukur. Dalam sehari atau dalam sebulan kira-kira pemasukannya itu mau seperti apa ya, mau berapa rupiah ya keuntungannya dari bisnis ini, lalu dapat tercapai atau tidak. Misalnya kita hanya sendirian dengan anak-anak kita, tapi kemudian kita ingin langsung bisa produksi sangat banyak, padahal kita skalanya adalah skala rumahan. Nah, mungkin ini tidak dapat tercapai. Lalu kemudian yang berikutnya adalah relevan. Relevan di sini adalah kembali lagi relevan dengan nilai-nilai pribadi kita, relevan dengan kemampuan kita. Misalnya kita mau bisnis makanan, tapi kemudian kita nggak ada orang yang bisa membantu, kita sendiri nggak bisa masak, mungkin ini jadinya tidak relevan, meskipun trennya sekarang lagi, wah semuanya jualan makanan ini itu. Dan yang berikutnya adalah berbatas waktu. Jadi berbatas waktu itu adalah kita memulainya kapan nih. Jangan sampai ini hanya menjadi rencana-rencana saja. Karena tentunya perencanaan-perencanaan kita buat sebaik mungkin, tetapi tidak kita lakukan, maka itu hanya akan menjadi rencana. Jadi langkah berikutnya adalah apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki rencana dan persiapan yang matang, berikutnya adalah beranikan diri untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut. Nah, ini adalah tips yang terakhir. Tentunya untuk kita bisa selalu optimis, resilient, lalu kemudian menghadapi stres kita perlu untuk sehat secara lahir maupun batin. Karena itu sangat penting bagi diri kita untuk mampu merawat diri dengan cara apa? Menjaga keseimbangan hidup. Manusia punya kebutuhan secara fisik, makanan, aktivitas, istirahat. Secara pikiran, seseorang butuh untuk terus belajar, untuk kemudian juga melakukan hobi-hobinya dan hal-hal yang menyenangkan. Juga kebutuhan spiritual, misalnya beribadah, lalu kemudian berefleksi dalam artian mungkin kita melihat, hari ini seperti ini ya, atau selama setahun ini seperti ini ya. Kita melihat lagi ke belakang gitu ya, apa saja mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan dengan benar, atau hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Dan tentunya kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah terkoneksi dengan lingkungannya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini merasa bahwa saya butuh untuk berinteraksi dengan teman-teman saya, atau saya butuh untuk bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar, maka lakukanlah hal-hal tersebut. Jangan sampai karena kita terlalu aktif mungkin untuk bisa membangun bisnis kita, atau misalnya tadi untuk membuat rencana-rencana, kita sampai mengabaikan kebutuhan fisik, kognitif, spiritual, dan sosial kita. Karena balik lagi, ketika kita mau optimis, tapi fisik kita tidak sehat, mental kita tidak sehat, tentu akan sangat sulit. Nah, terakhir dari saya, mungkin ini ada sedikit kata-kata yang sangat saya sukai, untuk mungkin juga bisa membantu memotivasi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebetulnya pada periode-periode sulit di hidup kita itu menjadi termotivasi untuk mencari pemahaman baru,
mengenai diri kita, mengenai lingkungan sekitar kita, dan untuk mencari cara-cara dalam mengatasi tantangan-tantangan hidup. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan, di dalam krisis dan kesulitan itu sebetulnya terdapat benih-benih perubahan dan transformasi yang justru seringkali terabaikan ketika hidup kita berjalan baik-baik saja. Kira-kira demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan di dalam presentasi ini.